Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA saudaraku. Bertanya tentang, Gus, apakah ada benda bertuah yang bisa digunakan buat terapi kesehatan? Begini saudaraku ya, dulu juga sering saya buatkan edukasi tentang benda bertuah yang bisa dipakai buat terapi kesehatan. Mungkin banyak saudara-saudara kita juga yang tidak begitu menyimak edukasi yang saya buatkan saudaraku, jadi nggak melihat atau menonton videonya. Contohnya ini saudaraku ya, ini kebetulan ada badar besi selonata saudaraku, ada leontin, dan yang satu ini gelang saudaraku. Ini biasanya yang sering saya pakai untuk saat-saat ini. Benda bertuah atau badar besi yang bisa dipakai buat kesehatan itu yang nempel magnet saudaraku, minimal nempel magnet saudaraku ya, minimal harus nempel magnet. Namun kalau bisa yang lebih bagus itu yang bisa menempel jarum saudaraku. Contoh nanti bisa dibikin leontin seperti ini saudaraku, itu bisa dipakai buat terapi kesehatan. Jadi bila ada racun yang ada di dalam tubuh kita itu akan bahasanya itu ternetralkan saudaraku kalau kita pakai seperti leontin badar besi selonata yang seperti ini. Bila ada di dalam tubuh kita ada kandungan racun-racun yang kurang pas bahasanya, itu dia akan netral seperti itu saudaraku, agar kita selalu sehat, tidak mudah capek dan sebagainya. Itu bagus sekali saudaraku, bisa dipakai buat terapi kesehatan. Itu bisa pakai badar besi selonata atau muntah besi malwopati. Namun yang harus diingat saudaraku, harus nempel magnet, minimal harus nempel magnet saudaraku ya. Namun kalau kepengen lebih bagus itu yang menempel jarum saudaraku, itu bisa dipakai buat terapi kesehatan. Di samping benda bertuah dipakai buat media sarana keselamatan, bisa juga dipakai buat terapi kesehatan itu sendiri. Yaitu tadi sudah sangat jelas saudaraku ya, harus nempel magnet. Dan kalau ditanya lagi, Gus, apakah leontin yang ini dimaharkan? Tidak saudaraku, ini tidak saya maharkan karena yaitu tadi sudah saya jelaskan buat pribadi saudaraku. Di samping itu badar besi selonata yang ada pamor tambalnya seperti ini saudaraku ya, itu langka sekali saudaraku. Ini aja koleksi lama saudaraku, jadi tidak dimaharkan. Gelangnya juga saudaraku, ini pamor tambal juga, langka saudaraku yang seperti ini. Seperti itu saudaraku ya. Dan kalau ditanya antara badar besi selonata dan muntah besi itu bagus mana, sebenarnya tergantung orang yang pertama saudaraku, pertama memegang, mengaktifkan dan melipat gandakan tuahnya saudaraku. Kalau kita dapatnya dari asal orang biasa ya barangnya akan biasa saudaraku. Karena apa? Karena kalau orang yang paham, di samping badar besi selonatanya atau muntah besinya itu diaktifkan, otomatis kan akan dilipat gandakan saudaraku. Bagi orang yang paham, yang awal memegangnya saudaraku.
Kalau kita dapatnya dari asal-asal orang dikasih seperti itu ya biasanya kosong saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Dan sudah sering saya jelaskan juga di setiap dalam video-video yang saya unggah. Kalau jenis-jenis badar besi selonata seperti ini, muntah besi dan badar-badar yang lainnya, yaitu saudaraku harus diaktifkan dulu biar bermanfaat buat pemiliknya. Itu yang pertama. Namun kalau kepengen bagus lagi harus dilipat gandakan tuahnya saudaraku, karena diaktifkan sama dilipat gandakan tuahnya itu beda lagi ceritanya saudaraku. Itu juga yang wajib dipahami. Dan kalau untuk saat-saat ini saudaraku saya masih lumayan sibuk karena kemarin itu kan saya sudah selesai saudaraku ya melipat gandakan benda bertuah milik sahabat sekaligus yang sudah saya anggap seperti saudara. Namun kemarin itu dimintai tolong lagi saudaraku, disuruh melipat gandakan mengisi untalan atau loloan saudaraku, sekaligus memproses minyak. Dan kemarin juga ada minyak dari Kalimantan saudaraku, karena minyak dari sana itu kan ada pantangan-pantangan tertentu. Beliaunya kepengen itu supaya minyaknya itu tanpa pantangan saudaraku, jadi biar netral, jadi lebih simpel dan lebih praktis. Dan nanti kalau untuk kedepannya saudaraku akan saya buatkan edukasi lagi kalau ada waktu yang pas yang sekiranya tidak sibuk. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu ya saudaraku ya. Itu tadi kalau untuk terapi kesehatan itu bisa memilih badar besi selonata atau muntah besi. Namun bisa dibikin itu tadi saudaraku ya, leontin, gelang atau cincin saudaraku. Itu akan lebih bagus. Karena kalau dibikin gelang itu sebenarnya lebih bagus saudaraku, karena dulu saya kan sering bikin gelang dari muntah besi, badar besi selonata, badar misik yang bisa menempel magnet, menempel jarum itu sangat bagus saudaraku kalau dipakai buat terapi kesehatan. Dan kalau ditanya itu alhamdulillah sangat banyak saudaraku orang yang sudah membuktikan dipakai buat terapi kesehatan itu saudaraku. Alhamdulillah banyak saudaraku. Itu maksudnya kita bisa merasakan, kalau kita memiliki itu kita bisa merasakan tuahnya untuk terapi kesehatan saudaraku. Itu sudah banyak sekali saudaraku, karena mungkin sudah ada ratusan lebih saudaraku gelang-gelang yang pernah saya bikin itu sudah termaharkan menyebar tidak hanya di Indonesia namun sudah ke luar negeri saudaraku. Seperti itu. Tentang benda bertuah saudaraku ya, itu intinya tergantung barangnya saudaraku, tergantung bendanya juga. Makanya kalau mencari benda bertuah itu harus sama orang yang memang di bidangnya saudaraku, sama orang yang memahami betul-betul. Kalau asal-asalan nanti ya benda bertuahnya ya seperti itu saudaraku. Kita juga harus paham kalau kita kepengen memiliki atau memahami benda bertuah itu harus kita pelajari dulu asal usulnya biar jelas, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Dan itu tadi sudah saya jawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda bertuah yang bisa dipakai buat terapi kesehatan. Itu solusinya bisa pakai badar besi selonata, muntah besi atau badar misik. Ya kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.